Welcome back everybody. Hari ini ada kabar buruk datang dari negeri tirai bambu Cina. Jadi kabar buruk dari China ini mengguncang pertumbuhan ekonomi global. Karena Anda perlu tahu bahwa naga raksasa China ini menjadi motor penggerak ekonomi Asia, bahkan pertumbuhan ekonomi Cina ini sudah setara sepertiga pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, hari ini ada laporan data dari Biro Pusat Statistik Cina yang dirilis, itu menunjukkan bahwa bulan Oktober ini makin turun. Cina mengalami deflasi. Jadi indeks harga konsumen atau Consumer Price Index, inflasinya China itu bahkan anjlok dari sebelumnya bulan September 0,1% menjadi 0,2%. Makin rendah saja harga-harga konsumen di China. Ini pertanda bahwa permintaan daya beli dari China menurun. Begitupun juga Production Price Index. Jadi indeks harga produsen ya dari pabrik ya, PPI-nya, jadi indeks Production Price Index atau PPI-nya juga anjlok minus 2,6%. Nah, ini data dari Biro Pusat Statistik Cina ya. Menunjukkan bahwa ekonomi Cina makin hari itu makin melemah, makin melambat. Ya. Harus investasi asing ke China juga makin hari makin berkurang, makin menurun pada keluar dari China. Ya. Jadi China sudah mengalami penurunan neraca dagangnya juga, ya. Jadi ekonomi Cina benar-benar lemah, ya. Ambruknya neraca dagang China itu ya terjadi akibat ekspornya yang melemah. Ya, seperti saya sudah sering katakan di video-video saya sebelumnya bahwa ekonomi Cina melemah karena ekspornya sudah melemah. Ya, ekspornya mengalami kontraksi sebesar 6,4%. Ya, dibanding jadi 6,4% secara tahunan year on year. Ya, dibanding dibanding bulan sebelumnya. Ekspornya sudah turun. Ya, Cina juga mengalami kontraksi juga, ya. PMI manufakturnya juga, ya, PMI manufakturnya sudah masuk ke fase kontraksi. Jadi yang bulan Oktober kemarin itu sudah di 49,5 ya poinnya dibanding bulan September yang 50,6. Fase ekspansi masuk ke fase kontraksi 49,5. Ya. Ini tanda-tanda yang bisa mengganggu ekonomi global karena Cina menguasai pertumbuhan sepertiga dari Cina dengan ekonomi global dan motor penggerak ekonomi Asia di Cina. Jadi sangat punya dampak dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika PMI manufaktur China sudah masuk ke fase kontraksi, ya, dan laporan CPI-nya juga sudah menurun, ya, PPI juga sudah menurun, ya, Cina sudah masuk ke bukan inflasi deflasi karena sudah di bawah 1%, ya, 0,2%, ya. Nah, data dari Biro Pusat Statistik mengenai neraca dagang Cina yang sudah menurun, ya, itu per Oktober 2023 itu sebesar 56,53 miliar US dollar. Ya. Nilai ini lebih rendah ya dibanding perkiraan konsensus pasar yaitu 82 miliar US dollar. Dan kalau dibandingkan dengan data hasil bulan September itu sebesar 82,35 miliar. Nah, data bulan Oktober itu neraca dagangnya turun jauh, 56,53 miliar US dollar.
Inilah data-data yang menunjukkan bahwa ekonomi Cina makin melambat. Ya. Jadi kondisi ini ya, lesunya ekonomi Cina dan lesunya investasi asing di Cina ini memang sudah, investasi asing di Cina ini sudah keluar dari, menarik diri dari Cina itu sudah terlihat sejak kuartal pertama tahun 2022. Karena Cina itu menerapkan lockdown masalah COVID-19 itu membuat investor asing yang berinvestasi di Cina itu uh, melakukan langkah antisipasi. Mereka menarik investasinya keluar dari China sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang mereka itu tidak kembali ke Cina. Maka investasi asing di Cina itu makin menurun. Makin menurun berarti menurun juga permintaan mata uang. Jadi Cina ekspornya melemah karena ada menurunkan permintaan di sini. Nah, data-data ekonomi Cina yang melemah sampai dengan sekarang berdampak terhadap lesunya. Jadi lesunya ekonomi Cina dari neraca dagang, lesunya investasi, sehingga harga barang turun, domestiknya, daya belinya berkurang karena ada kasus properti di Cina yang belum selesai. Minat belanja itu berkurang di Cina karena mereka lebih memilih untuk menabung dan investasi, maka membuat ekonomi Cina melambat, permintaan berkurang, PMI manufakturnya masuk ke dalam kontraksi dan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global, teristimewa di Asia. Nah, sudah yang Asia paling kena dampaknya itu Thailand, Malaysia. Kita belum, ya. Tapi pada saatnya nanti Indonesia akan kena dampaknya. Nah, karena ekspor Indonesia akan melemah. Nah, permintaan dari Cina akan berkurang. Maka sudah bisa dipastikan, ya, sudah ekonomi permintaan dari Cina karena barang-barang ekspor kita ke China. Jadi itu berkontribusi 24 sampai 25%. Jadi ekspor bahan baku ini ke China dari Indonesia. Jadi kalau Cina sudah berkurang, maka itu punya dampak dengan ekonomi Indonesia. Maka sudah bisa dipastikan dengan nantinya memasuki bulan-bulan politik, ya, atau awal tahun masuk politik, maka sudah pasti rupiah itu anjlok. Mau dipakai cara bagaimana dengan intervensinya, pakai instrumen apa, falas, instrumen surat berharga, utang segala macam, tetap saja tidak bisa mengangkat nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Ya, China saja, negara China, ya, negara China yang begitu besar, punya sumber daya, ya, punya demografi yang begitu besar, punya sumber daya, punya kapital yang besar. China pemerintah Xi Jinping sudah memberikan stimulus sekitar 1 triliun yuan untuk memacu pertumbuhan ekonominya, menggelontorkan duit stimulus, ya, untuk uang beredar yang cukup banyak, tetapi tetap saja tidak bisa mendongkrak itu inflasi. Harga barang tetap turun. Dari bulan September 0,1%, bulan Oktober malah turun 0,2%. Nah, bisa dipastikan nanti bulan November ini tambah turun dalam lagi. Maka ekonomi dunia dipastikan hancur. Itu gara-gara satu faktor China juga. Ya kalau nggak akhir November ini atau bulan Desember, bisa juga ya paling setelah bulan Februari akhir, setelah perayaan besar-besaran Imlek di China, setelah itu kondisi ekonomi global akan hancur buruk akibat masalah China.
Semua kena dampaknya, Eropa juga, dan terakhir Amerika juga. Karena investor asing semua sudah menarik diri keluar dari China. Karena selain faktor politik juga, ya, masalah perang dagang dengan dengan Amerika Serikat, ya, masalah semikonduktor itu, ya, perang-perang dagang, ya, China melarang semua pejabat pemerintah untuk memakai iPhone, begitupun juga di Amerika Serikat juga melarang untuk memakai merek apa itu China itu, merek handphone China itu yang ya yang cukup terkenal itu Huawei, ya. Ya seperti itulah perang dagangnya membuat makin jauh saja investor asing menarik diri dari China. Dan juga ada perubahan kebijakan moneter juga. Tingkat suku bunga di China yang makin rendah dibanding tingkat suku bunga di negara-negara Eropa, apalagi Amerika Serikat, membuat ekonomi China makin menurun. Nah, dampak dari ekonomi China yang melemah itu mengurangi permintaan global. Akhirnya negara-negara itu juga kena dampak semua, termasuk di Indonesia. Maka itulah market akan terkontraksi semuanya. Harga-harga barang itu akan jatuh semuanya. Ekonomi akan kolaps. Kalau Cina yang sudah sepertiga pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kolaps, maka seluruh dunia kena ekonomi dunia. Maka yang dipastikan terjadi, yang saya selalu katakan, akan terjadi market crash terbesar sepanjang sejarah dunia ini akan terjadi. Kalau enggak ini akhir November ini, bulan Desember, atau selesai Imlek akhir Februari 2024. Dan itu pasti terjadi. Dan siap-siap itu bulan Februari, 14 Februari ada pemilu di Indonesia, dan setelah pemilunya itu pasti banyak masalah. Masalah-masalah itu yang pasti adalah di Gibran Raka Buming Raka, maka itulah yang membuat nanti rupiah ini akan melemah terus. Ya, politik dinasti ini isunya tidak akan selesai. Ya, masalah ini akan membuat, ya inilah hukum alam, ya, keserakahan, kerakusan, tamak. Ya, orang-orang yang tamak itu mereka merasa bahwa kumpul duit yang banyak karena nanti mereka masuk ke alam kubur itu bisa berbelanja, bisa menikmati duit itu. Jadi mereka seperti orang yang nggak tahu diri, nggak tahu malu, ya, hilang kesadarannya. Ya. Jadi nggak cukup saja hidupnya, mesti korupsi. Kalau nggak korupsi ada yang salah dalam dirinya. Ya. Nah itulah yang membuat hancur negara ini. Jadi apa ya? Jadi yang saya selalu katakan sejarah itu pasti berulang kembali. Itu tidak bisa undisputed, tidak bisa dibantahkan. Itu pasti terulang. 25 tahun. Masalah tahun 98, 97. Rezim Soeharto yang berkuasa 32 tahun. Rezim militer yang cukup kuat. Bukan ini rezim sipil, tetapi pakai militer. Rezim militer aja bisa hancur. Ya, yang berkuasa yang paling kuat itu hancur karena apa? Karena masalah nepotisme, masalah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, masalah keserakahan, rakus, ya. Kayaknya makan bisa satu hari 3 piring, ya. Saya bisa makan 3 piring sehari, kalau apalagi presiden yang kurus nggak mungkin bisa makan 3 piring sehari, ya. 2 piring aja nggak bisa. Tetapi masih jumawa, gitu. Nanti lihat, Anda menghancurkan negara. Pasti negara ini akan hancur. Mengulang sejarah tahun 98. Akan terulang kembali. Akan hancur lagi. Sejarah berulang kembali. Karena apa? Karena keserakahan. Membuat rakyat itu muak. Dan rakyat itu akan berontak.
people power lagi terjadi. Berulang terus setiap 25 tahun lebih. Sejarah berulang. Tahun 65, tahun 98 terus berulang terus. Mutar aja di situ terus. Karena mereka tidak bisa menjaga diri. Ya. Mereka tidak bisa menghilangkan nafsu itu. Maka mimpi untuk jadi negara maju 2045 terkubur gara-gara ulah mereka sendiri. Gitu loh. Negara yang super kuat, China, ekonominya bisa lemah loh. Cina, negara nomor 2 terkaya di dunia, sekarang mengalami masalah. Sudah ada injeksi stimulus 1 triliun yuan, 1 triliun yuan, tapi belum ada pengaruhnya untuk membuat itu kembali ke inflasi itu naik. Ada minat belanja yang tinggi di China. Ekonomi itu bertumbuh. Belum ada. Apalagi negara Indonesia. Jadi supaya harus mawas diri. Ingat kepentingan yang lebih besar. Bukan sekedar kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. Ya, sekarang belum terjadi apa-apa, tapi Anda lihat bahwa dampak, tapi harus hati-hati, bahwa dampak dari ekonomi Cina melemah itu mengguncang ekonomi global. Maka kita tidak bisa keluar dari situ karena kita adalah bagian dari ekonomi global itu. Maka ancaman ini sudah di depan mata. Ya, jadi jangan yang aneh-aneh lah. Jadi negarawan, ya, jangan nafsu dengan kepentingan pribadi, menghancurkan negara ini. Apalagi utang terbesar negara ini di era sekarang ini. Sudah utangnya banyak, dolarnya naik lagi. Kapan bisa hancurlah negara ini? Ya. Nah, ini yang bisa saya berikan edukasi kepada Anda semuanya, ya. Karena ini berdasarkan data. Yang saya berikan ini adalah data hari ini. Data tentang inflasi CPI Cina, PPI, dan data-data neraca dagang Cina, dan arus investasi yang keluar dari Cina. Cina aja ditinggalkan hari ini. Data hari ini. Masalah apa? Masalah kebijakan. Jadi kita juga jangan membuat iklim politik ini membuat sampai akhirnya investasi menarik diri. Maka rupiah itu pelan-pelan bahkan anjlok terus. Dolar naik terus. Ya, waspadalah. Uang itu tidak dibawa mati. Semua orang pasti meninggal. Jadi sia-sia ya semua itu. Oke, ini ada peluang di saat kondisi yang terburuk nanti akan terjadi ancaman dari China yang akan mengguncang ekonomi global. Nah, Anda harus antisipasi. Antisipasinya adalah Anda harus trading di futures market. Karena itu sangat volatile sekali. Di saat kondisi yang buruk, Anda bisa manfaatkan itu menjadi keuntungan bagi Anda. Di saat kondisi yang membaik pun juga Anda bisa manfaatkan di futures trading sebagai keuntungan Anda. Tetapi kalau di traditional market atau konvensional market, seperti Anda trading saham atau Anda deposito atau yang lain, itu Anda hanya berharap kondisi ekonomi yang membaik. Anda bisnis ya seperti itu. Nah, kalau kondisi buruk nanti, Anda yang kalau Anda merestui KKN ini berlanjut terus, kolusi nepotisme berjalan terus, politik dinasti Anda itu melegakan itu, Anda menganggap bahwa itu sah-sah saja, orang yang tidak punya kualitas, kemampuan, tidak punya pengalaman, Anda dorong saja maju, karbitan, instan, karena semua itu bisa begitu. Jadi percuma, Anda tidak usah sekolah ke luar negeri yang tinggi-tinggi, Anda tidak usah bekerja dari bawah ke atas, nggak perlu, Anda cukup
Kalau ada soda instan aja pakai cara instan, karena itu yang berlaku di Indonesia seperti itu. Hancur negara ini. Ya. Nah, hal seperti itu akan terjadi. Suka dan tidak suka itu dampak dari, karena itu sejarah menjelaskan seperti itu. Dulu tahun 98 karena kasus kolusi nepotisme. Sejarah sudah ada menjelaskan seperti itu. Jadi kalau itu dilegalkan, itu direstui ya oleh sebagian masyarakat ini, maka itu bertumbuh nanti, maka itulah yang membuat kehancuran. Sejarah itu berulang kembali, ekonomi Indonesia jatuh terperosok. Tahun 98 mulai rebound. Rebound sampai ke era presiden yang sekarang ini, maka kembali mengalami koreksi lagi. Itulah siklus ekonominya. Jadi bersiaplah hal yang itu terjadi di trading futures. Nah, untuk lebih detail bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan yang tadi saya katakan, di saat membaik dapat, di saat memburuk dapat. Tinggal bagaimana kita bisa melihat timing yang tepat. Dan satu hal lagi bahwa trading futures ini adalah investasi, adalah satu peluang yang sangat berisiko tinggi. Ya. Tetapi di balik risiko tinggi itu ada keuntungan yang sangat tinggi juga. Jadi tergantung Anda yang suka berisiko. Kalau Anda tidak suka berisiko, jangan email saya. Oke? Nah, jangan lupa channel ini di subscribe ya, dukung channel ini. Ya. Sukses untuk Anda.